Pagi ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan hari Senin yang lalu. Dan kalau Anda ingat di akhir kuliah hari Senin, ya kita agak stumble gitu ya. Jadi kita ulang sedikit lah bagian yang di akhir. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita mempunyai ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, kemudian kita mempunyai sebuah operator linier yang adjoint dengan diri sendiri, ya kita namakan operator tersebut T. Kemudian kita T itu mempunyai operator T besar itu mempunyai T kecil, ya, nilai eigen yang berbeda. Oke, kita mempunyai sifat-sifat sebanyak 5 buah ini. Jadi kalau Anda lihat dua ruang eigen yang berbeda itu akan saling ortogonal. Kemudian komplement ortogonal dari setiap ruang eigen itu invarian terhadap T. Dan dari dua itu kita sudah lihat sebelumnya bahwa akibatnya T itu dapat didiagonalkan. Dan itu artinya V memiliki sebuah basis ortonormal yang terdiri dari vektor-vektor karakteristik vektor-vektor eigen T, ya. Kemudian yang terakhir, V itu dapat kita tuliskan sebagai hasil tambah langsung dari T buah ruang karakteristik operator T, ya, itu yang kelima. Nah, oke, konsekuensinya apa? Kalau A itu adalah sebuah matriks penyajian T terhadap sebuah basis ortonormal, kita sebenarnya mempunyai sifat seperti itu, ya, bahwa A itu dapat ditulis sebagai hasil perkalian 3 buah matriks. Gitu, ya. Bentuknya U, D, U bintang, di mana U itu adalah matriks uniter, artinya inverse-nya adalah transpose konjugatnya, dan kemudian D itu adalah matriks diagonal. Nah, kita bisa melihat dengan cara yang agak berbeda sebetulnya dari apa yang kita lakukan hari Senin kemarin. Jadi kalau kita misalkan di sini X itu adalah basis V yang terdiri dari, mungkin perlu ditambahkan basis ortonormal di sini. Dia memenuhi sifat keempat di situ. Ya, basis ortonormal V yang terdiri dari vektor-vektor eigen T. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa akibatnya apa di sini, ya, bahwa T, ya, di matriks penyajian T terhadap basis X ini, ya, akan berupa matriks diagonal di sini. D di sini matriks diagonal. Nah, sekarang kalau saya ambil lagi di sini Y itu basis ortonormal lagi di sini. Ya. Basis ortonormal V sembarang sekarang, ya. Kemudian kita tuliskan bahwa ya, jadi matriks A itu adalah matriks penyajian T terhadap basis Y, ya. Pernyataan terakhir itu mengatakan bahwa apa? Ya, bahwa A ini, ya, bisa dituliskan sebagai, ya, dalam bentuk seperti itu, U, D, U bintang. Nah, kalau Anda ingat kembali bahwa pada akhirnya apa di sini, ya, U, D, U bintang itu kan bisa ditulis dalam bentuk U, D, U inverse, kan? Karena U-nya kenapa? Ya, U-nya uniter. Ya, jadi uniter itu sifatnya adalah, ya, inverse-nya itu adalah, ya, transpose konjugatnya di sini. Sehingga bentuk A sama dengan U, D, U bintang itu bisa kita tulis dalam bentuk sebagai, ya, U, D, U inverse di sini. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa A dan D itu
adalah dua matriks yang istilahnya serupa. Ya. Jadi yang terakhir ini bisa kita katakan bahwa A itu serupa ya, dengan sebuah matriks diagonal, dan keserupaannya itu disebabkan oleh matriks uniter. Kita boleh mengatakan bahwa A itu serupa uniter dengan sebuah matriks diagonal. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, coba kita lihat matriks apa namanya? Ya. Matriks transisi, matriks perubahan koordinat. Oke, dari X ke Y atau dari Y ke X? Ya, jadi kalau misalnya kemarin yang kita lihat apa kemarin? Jadi S kemarin apa? Yang kita tulis kemarin hari Senin. S itu dari X ke Y. Ya. Jadi sekarang kita ambil aja di sini ya. Ya, jadi di sini ingat ya bahwa matriks perubahan koordinat atau perubahan basis itu sebenarnya adalah matriks penyajian operator identitas terhadap kedua basis yang berbeda tadi. Dari mana? S itu dari X ke Y. X-nya di bawah di atas. Oke, jadi dari X ke Y gini ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin kita punya seperti ini, sehingga kalau Anda lihat berdasarkan ini apa yang kita peroleh? A sama dengan ini ya, kali D kemudian kali inverse ini gitu. Ya. Jadi di sini kita mempunyai A sama dengan I dari X ke Y ya. Ini kemudian D, kemudian ya sebenarnya inverse dari ini. Tapi kita tahu inverse dari matriks penyajian operator identitas ini ya, itu kembali lagi adalah ya matriks perubahan koordinat, tapi di sini urutannya dibalik di sini ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingat kita punya sifat seperti itu. Nah, sekarang klaim kita adalah bahwa matriks ini adalah transpos konjugat dari ini. Jadi kalau kita misalkan ini sama dengan U, ya. Ya, jadi kalau kita misalkan ini U sama dengan U, ya maka ingin kita tunjukkan apa di sini? Bahwa U bintang ya sama dengan I X Y. Ya. Tapi sebetulnya kita tidak perlu menunjukkan seperti yang kemarin, jadi kita lihat komponennya. Ya, karena apa? Karena kita punya sifat bahwa matriks uniter itu apa? Ya, dia memetakan. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini kan ya. Jadi kalau Anda barangkali kita perlu tetap lihat ya. Karena apa? Saya kira kita masih akan punya seperti itu. Coba kita lihat dulu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat apa yang kita punya tentang matriks uniter. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pengertian dan sifat matriks uniter. Jadi kalau Anda lihat matriks uniter itu berdasarkan definisinya yang memenuhi sifat satu ya. Jadi inverse-nya adalah transpos konjugatnya di sini. Tapi dari sifat keempat mengatakan apa? Ya, terdapat basis ortonormal X bagi V sehingga Tx basis ortonormal bagi V ya. Nah, kalau Anda lihat di sini I ini kan sebetulnya operator yang sifatnya uniter di situ kan. Kenapa uniter? Ya karena dia tidak mengubah apa-apa kok. Akibatnya apa? Basis yang ortonormal oleh I akan dipetakan ke dirinya sendiri. Ya tetap aja basis ortonormal. Ya. Nah, kita sudah melihat di sesudah itu kan apa? Ya. Bahwa ya, matriks uniter itu adalah matriks penyajian dari operator yang uniter. Ya.
Di kemarin kita sudah lihat apa? Ya, jadi kalau kita mempunyai operator uniter, kemudian kita punya basis ortonormal, ya, maka matriks penyajiannya pasti apa? Ya, pasti matriks uniter. Oke, sebentar. Sekali lagi kayaknya kita stumble juga di sini. Perlu kita tunjukkan nggak? Karena yang kemarin kalau misalnya kita lihat lagi di sini, operator uniter, kemudian matriksnya di sini. Oke, di sini matriks penyajian sebetulnya operator dengan basis yang sama ya. Tapi di sini kita lihat basisnya berbeda kan. Jadi basis yang sama itu maksudnya apa? Basis daerah asal dan daerah sasaran kita ambil sama. Maka matriksnya uniter. Tapi kalau yang ini gimana? Saya kira kita tetap harus menunjukkan ya, seperti yang kemarin gitu. Jadi bahwa U bintang sama dengan ini. Ya, sama dengan. Nah, apa yang mau kita lakukan di sini? Jadi kalau misalnya kita kemarin mengambil U itu seperti ini, jadi kalau Anda lihat kolom-kolom matriks U ini apa ini? Ya, koordinat dari unsur-unsur X terhadap basis Y. Ya, oke. Jadi mungkin kita tulis saja di sini. Jadi kalau misalnya U-nya ini kita tulis, oke, supaya Anda nggak terlalu banyak mengganti, saya tetap SIJ seperti ini ya. Jadi ini sama dengan apa? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat U sama dengan ya, karena dia adalah matriks penyajian ya untuk operator identitas terhadap basis YX seperti itu, ini adalah koordinat apa? X1 terhadap Y sampai Xn terhadap Y. Sehingga kalau Anda lihat SIJ itu sama dengan apa? Ya, jadi SIJ ya. Ini letaknya pada kolom ke J kan? Ya. Kemudian baris ke I. Nah, kolom ke J itu apa? Ya, koordinat dari XJ terhadap basis Y. Ya. Nah, kalau Anda lihat karena dia adalah ya, komponen ke I, kita mesti punya seperti ini kan? Ya. Karena Y-nya adalah basis apa? Ortonormal. Ya. Nah, pada sisi yang lain, kalau kemudian kita melihat, ya, jadi kalau kemudian kita mengambil, jadi ini sebetulnya sama dengan apa tadi? I XY. Ya. Nah, pada sisi yang lain, I dari Y ke X, ini adalah koordinat apa? Y1 terhadap basis X, kemudian di sini YN terhadap basis X lagi. Sehingga kalau Anda lihat komponen IJ-nya apa di sini? Ya, jadi di sini komponen ya, IJ-nya di sini apa? Ya, dia akan berada pada kolom ke J di sini. Itu artinya apa? Koordinat YJ terhadap X. Komponen ke I pada baris I, ya. Jadi kita akan lihat itu adalah ya, YJ XI. Ya, adalah ini. Nah, kalau kemudian Anda ambil transpose konjugatnya, ya, transpose konjugat dari ini, ya, jadi U bintang itu adalah, ya, jadi kalau Anda lihat di sini, di sini
komponen IJ U bintang adalah ya SJI konjugat itu kan ya dari U bintang ya. Jadi kalau ini U komponen ke IJ dari U itu adalah SIJ, komponen ke IJ untuk S bintang adalah SJI, SJI transpose, kemudian tarik konjugatnya ya. Dan ini sama dengan apa? Ya, konjugat dari, jadi kalau kita lihat di sini J, jadi ini ditukar kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah XI YJ gitu ya, benar nggak? Ya, kemudian diambil konjugatnya, betul. Dan ini sama dengan apa? Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan sifat apa namanya, hasil kali dalam ya, kita akan pura YJ XI, dan kalau Anda lihat ya sama dengan ini ya. Jadi kalau Anda lihat ya sama, sehingga kita akan lihat komponen IJ matriks U bintang itu sama dan komponen IJ matriks ini yang sama dengan apa ini ya, ini sama dengan U inverse. Sehingga kita simpulkan apa? Ya, bahwa U bintang sama dengan U inverse. Jadi memang matriks U-nya itu adalah matriks uniter. Nah, jadi bagian terakhir ini sudah kita tunjukkan ya. Jadi sebetulnya kita bisa mengatakan apa? Kalau kita lihat dengan bahasa matriks saja, kita bisa mengatakan apa? Ya, bahwa matriks penyajian operator T terhadap sembarang basis ortonormal itu serupa uniter dengan matriks diagonal. Ya, kita singkat aja, serupa dan menggunakan matriks yang bukan hanya tak singular tapi uniter gitu ya. Nah, sebetulnya kuliah kita ini pada akhirnya puncaknya adalah pada apa yang akan kita bicarakan berikut ini di sini. Adalah apa yang dikenal dengan nama teorema spektral. Dan itu dengan menggunakan, jadi artinya kita berbicara tentang operator yang adjoint dengan diri sendiri dan menggunakan proyeksi ortogonal. Di kita ambil setting yang sama di sini ya. Di latar belakangnya adalah V itu adalah ruang hasil kali dalam atas lapangan F ya, yang berdimensi hingga. Kemudian kita mempunyai operator linear T besar yang adjoint dengan diri sendiri. Kemudian kita mempunyai T besar itu mempunyai T buah nilai eigen yang berbeda, dan dari situ artinya apa? Kita mempunyai T buah ruang karakteristik kan. Nah, sekarang kalau kita membuat proyeksi ortogonal pada masing-masing ruang karakteristik tersebut, kita namakan PI. Di PI itu adalah proyeksi ortogonal pada ruang karakteristik E lambda I. Maka kita mempunyai ya di sini 3 sifat sebetulnya. Jadi kalau Anda lihat yang pertama itu adalah komposisi antara dua operator proyeksi tadi ya. Jadi PI PJ itu sama dengan ya, delta IJ PI ya. Atau Anda mau mengatakan delta IJ PJ juga sama di situ sebetulnya. Ya, di delta IJ itu adalah ya delta Kronecker. Ingat nggak? Delta IJ itu adalah ya nilainya 1 jika J sama dengan I dan sama dengan 0 jika J dan I-nya berbeda. Ya. Namanya delta ya, Kronecker. Sehingga Anda lihat sebetulnya di situ kita punya apa? Jadi kalau I-nya sama dengan J, kita punya apa di situ? Ya PI itu jadi PI kuadrat ya.
PI kuadrat sama dengan PI. Dan itu pasti betul. Kenapa? Karena itu adalah sifat bahwa kalau dikuadratkan sama dengan dirinya sendiri, ya, itu adalah sifat operator proyeksi. Ya, jadi dengan kata lain sebetulnya yang pertama itu adalah bahwa PI itu adalah operator yang namanya kita pernah sebut juga kan, idempoten. Nah, kalau kemudian I dan J-nya berbeda, ya dia mengatakan apa? PI PJ sama dengan 0, vektor 0. Ya, itu bisa kita lihat ya sebetulnya. Ya. Kalau PI dan kalau I dan J ini berbeda, ya, kita punya ini sama dengan 0. Ya. Dari mana itu? Ya Anda lihat aja. Jadi kalau kita punya di sini, ya, jadi kalau PI PJ ini kita kenakan pada V, sembarang apa? Sembarang unsur di V, maka ini sama dengan apa? Ya, PI dikenakan pada PJ. Komposisi ya. Kalau ditulis perkalian seperti ini maksudnya adalah komposisi dua pemetaan. Nah, kalau Anda perhatikan ini ada di mana nih? Ya. Karena dia proyeksi pada, ya, karena PJ itu adalah proyeksi pada E lambda J, maka ini harus berada di E lambda J. Jadi artinya apa? Kalau Anda lihat ini semuanya, ini adalah peta ya, oleh PI, ya, di PI melakukan peta terhadap siapa? Terhadap sebuah unsur E lambda J. Nah, tapi kalau Anda lihat E lambda J ini, karena sifat yang sebelumnya tadi, sifat yang pertama, sifat yang kedua, yang pertama mengatakan apa? Dua ruang karakteristik, ya, dua ruang karakteristik T untuk nilai eigen yang berbeda itu saling ortogonal, maka kita mesti punya apa? Ya, bahwa E lambda J ini akan terkandung dalam, ya, komplement ortogonal dari E lambda I. Ya. Setiap unsur dari komplement ortogonal E lambda I oleh PI dipetakan ke 0. Ya, jadi akibatnya ini sama dengan vektor 0. Ya. Karena setiap unsur di sini oleh PI dipetakan ke 0. Ya, sifat proyeksi ortogonal seperti itu. Di setiap unsur setiap unsur E lambda I oleh PI dipetakan ke dirinya sendiri. Sementara unsur pada komplement ortogonal E lambda I dipetakan ke 0. Ya. Di sifat yang pertama ini, ya, tidak terlalu susah kita menunjukkannya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah operator identitas itu adalah hasil penjumlahan T buah proyeksi ini tadi. Di I sama dengan P1 tambah P2 terus sampai PP. Nah, Anda kalau saya tanya gimana membuktikan sifat 2 ini? Ya, jawabnya yang Anda lakukan adalah Anda lihat aja ini. Di ini supaya dia jadi identitas harus gimana? Ya. Anda lihat bahwa dia harus memetakan V ke V lagi. Dan ini berlaku untuk setiap vektor V kecil di dalam ruang vektor V besar. Ya. Nah, gimana Anda menunjukkannya ini? Mungkin saya nggak tahu, Anda mestinya sih udah cukup terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya kita menuliskan yang seperti ini, ya, jadi ini jumlah, ya, PI, ya, mungkin ini akan lebih
Anda udah mesti membiasakan diri bekerja dan seperti ini. Saya tidak begitu, saya nggak ngefans dengan titik 3 ya. Ya ini sih cukup jelas gitu ya, bahwa kita cuma mengubah indeksnya saja naik satu-satu. Tapi kadang-kadang titik 3 itu nggak jelas apa yang mau diisikan di sana gitu. Jadi kalau kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini, bagi saya sih akan lebih baik gitu. Coba Anda bekerja dan menunjukkan bahwa pada akhirnya sama dengan V. Apa yang Anda lakukan? Oke, kalau Anda ingin menjawab itu pertanyaannya gini, kira-kira sifat apa yang relevan yang bisa Anda gunakan untuk membuktikan apa yang ingin kita buktikan itu? Sifat apa yang kira-kira relevan? Mana yang mau kita pakai? Kalau Anda diberi soal gitu ya, diberi masalah, pertanyaan pertama ya sebetulnya itu. Ketika Anda ingin menjawabnya, kira-kira sebenarnya bukan yang pertama sekali sih, mungkin yang kedua, ketiga lah gitu. Pertanyaannya adalah, apa nih yang relevan yang bisa kita pakai gitu? Apa yang relevan? Jadi kalau Anda lihat, Anda perhatikan settingnya ya. Jadi di sini yang di atas settingnya itu adalah kita mempunyai V ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, kemudian kita mempunyai operator linear yang adjoint dengan diri sendiri. Itu settingnya latar belakangnya. Nah, apa yang berlaku? Sifat apa yang kita punyai di situ? Yang kira-kira relevan. Sifat yang mana? Nomor 5. Sifat apa itu? Yang mana? Settingnya sama ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini ya, V ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, T-nya operator linear pada V yang adjoint dengan diri sendiri. Sifat yang mana yang ya? Sifat yang 5. Ya oke, teruslah. Kalau misalnya Anda mengatakan sifat 5 yang relevan, pakailah. Pakai 4. Oke, mungkin juga berlaku gitu. Anda coba aja. Di bagaimana Anda menggunakan sifat 5 itu? Atau sifat 4, terserah. Kalau Anda pakai sifat 5, mengatakan apa? V ini adalah, ya tahu kalau mau sih, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau Anda menggunakan apa namanya, tambah biasa, ya kita singkat pakai notasi sigma ya. Tapi karena di sini tambah langsung, notasi yang dipakai itu biasanya dalam bentuknya seperti ini. Ya. Kita nggak menggunakan pakai sigma yang kemudian dilingkari gitu ya. Kira-kira kenapa? Kalau Anda lihat, kita nggak pakai seperti ini kan. Tapi pakainya ini. Kira-kira kenapa? Ya ini selingan aja sih, intermezzo gitu. Ya jawabnya, ya, karena ini simetrinya lebih banyak. Ini kalau Anda lihat pakai tulis tangan, ini simetrinya barangkali bisa gini. Tapi sebenarnya kalau Anda pakai font, sigma itu nggak betul-betul simetri ya. Tergantung fontnya sih. Oke, jadi Anda pakai sifat ini ya. Sifat yang kelima. Gimana menggunakannya? Bisa nggak? Siapa yang kesulitan menggunakannya? Ya sebetulnya supaya apa? Anda nggak terlalu banyak buang waktu gitu ya. Memang sifat 5 ini yang lebih baik digunakan daripada sifat 4. Sifat 4 masih mungkin sih, tapi jadi lebih apa namanya? Ya lebih banyak yang dikerjakan di situ. Ada yang kesulitan? Siapa yang kesulitan? Menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa P1 tambah ya sampai P7 itu sama dengan operator identitas. Siapa yang kesulitan?
Ya, jadi kita ingin menunjukkan di sana betul. Apa yang kita lakukan? Ya, jadi kita menuliskan V, vektor V kecil ini kita tulis sebagai penjumlahan dari apa? Ya, jadi oke. Anda ambil aja. Jadi apa di sini? Pakai X? Ada yang kita pakai nggak X di sini? Nggak ada. Boleh X ya. Anda nggak bosan sama X? Z. Okay. I-nya dari 1 sampai T. Jadi V itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya, di mana ZI-nya apa? Anggota E lambda I. Ya. I-nya dari 1 sampai T. Terus ya, Anda perlukan nggak ketunggalannya di sini? Nanti Anda lihat, Anda coba. Oke, bahwa Z1 sampai ZT ini tunggal, ya oke, betul faktanya. Tapi Anda coba lihat nanti, apakah ketunggalannya diperlukan. Ya, jadi V bisa kita tulis dalam bentuk seperti itu. Terus gimana? Oke, terus apa lanjutannya? Jadi kalau Anda lihat di ini sama dan ini kan, terus apa? Sigma PI gini. Ya, jadi karena kita mempunyai apa? PI itu adalah operator-operator linier. Dan kita mempunyai apa? Bahwa penjumlahan operator linier itu bersifat linier juga. Ya. Jadi kita punya seperti ini. Terus apa? Ya, sebetulnya kalau Anda mau enak, Anda lebih baik bekerjanya di sini aja lah. Jadi kalau Anda lihat di sini PI, mungkin di sini aja lah. Jadi Anda bisa lihat di sini PI V sama dengan apa? Sama dengan apa? Dari mana datangnya? Ya, Anda kerjanya pelan-pelan lah, coba di sini. PI apa? ZI lagi? Ya? Ya, Anda nggak boleh menggunakan I di situ. Ya? J 1 sampai T. Nah, karena apa? Berikutnya kita menggunakan sifat apa? Apa yang kita pakai berikutnya? Sifat 1? Ya sebenarnya nggak perlu gitu. Kita menggunakan sifat apa? Apa yang kita pakai? Belum sampai ke sana. Apa? Ya, jadi kita belum pakai seperti itu. Sifat apa? Apa yang linear? Oke, PI-nya linear. Jadi akibatnya apa yang bisa itu? Sigma. Oke, J dari 1 sampai T. Nah, ini yang kemudian Anda lihat apa? ZJ ini di mana? Ya, di E lambda J.
Ya. Dan kalau Anda lihat, kalau J-nya berbeda dari I, apa yang terjadi? Ini 0. Ya. Kalau ini, ya, jadi artinya apa? Ya kita buang aja lah yang J berbeda dari I, sehingga kita akan tinggal di sini sama dengan apa? Kenapa ZI? Ya, karena ZI itu di E lambda I, dan PI itu adalah proyeksi pada E lambda I, sehingga ya tadi udah saya katakan kan bahwa setiap unsur di E lambda I oleh PI dipetakan ke dirinya sendiri, sehingga kita akan punya di sini. Oke, ya. Dan ini berlaku untuk ya I dari 1 sampai T. Ya, jadi kita punya seperti ini. Akibatnya apa? Ini sama dengan apa? PIV sama dengan apa? PIV sama dengan dari sana apa? ZI. I dari ya penjumlahan dari 1 sampai T. Ya. Nah, jumlah dari ZI apa? Z1 terus sampai ZT, kalau dijumlahkan hasilnya apa? Sama dengan apa ini? Ya, sama dengan V. Kalau Anda mengambil sembarang unsur V kecil di V besar, kita mempunyai ini. Ya, dan ini untuk setiap ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ya karena ini adalah, kalau Anda lihat V itu adalah hasil ya, jadi hasil pemetaan oleh operator identitas terhadap V sendiri, ya, kita mempunyai apa? Bahwa jumlah ini sama dengan operator yang di sini. Di sifat kedua bisa kita tunjukkan. Jelas ini ya? Pembuktian sebenarnya Anda bisa pahami. Saya kadang-kadang berpikir lebih baik Anda nggak ngerti gitu daripada Anda ngerti gitu. Soalnya kadang-kadang Anda merasa ngerti padahal belum gitu. Tapi kalau Anda nggak ngerti, itu jadi alasan bagi Anda untuk buka buku nanti gitu ya. Atau untuk bertanya. Oke, ini sifat yang kedua ya. Jadi teorema spektral ini sebetulnya gabungan dari tiga-tiganya di sini. Yang ketiga adalah operator T itu sendiri adalah, kalau mau kita katakan, adalah kombinasi linear dari P1 sampai PT dengan koefisien lambda 1 sampai lambda T juga berturut-turut ya. Jadi sesuai di situ. Di P-nya itu adalah proyeksi pada ruang karakteristik, koefisiennya adalah nilai karakteristik yang bersesuaian, nilai eigen yang bersesuaian di situ. Nah, menunjukkan bahwa sifat 3 ini berlaku ya sebetulnya sama saja dengan menunjukkan sifat 2 itu. Anda boleh coba sekarang sifat 3 itu. Ya, jadi bahwa 2 operator itu sama artinya apa? Ya, artinya setiap vektor pada daerah asal dipetakan ke vektor yang sama juga oleh masing-masing itu ya, masing-masing operator di ruas kiri dan di ruas kanan. D, untuk menunjukkan sifat ketiga ini yang perlu kita tunjukkan adalah, jadi kalau kita tuliskan dengan notasi sigma, kita mempunyai seperti ini. I dari 1 sampai T, ini sama dengan operator T besar ya. Jadi sama dengan T besar. Dan itu artinya, kalau kita kenakan kedua operator ini pada sembarang unsur di ruang vektor V, ya, hasilnya masih sama di sini. Ya, oke. Nah, Anda sudah melihat bukti untuk nomor 2. Nomor 3 sebetulnya mirip. Anda coba. Dan
apa yang sudah Anda lakukan pada pembuktian yang nomor 2 itu sebetulnya ada yang bisa Anda pakai begitu saja untuk 3 ya. Tidak ada bagian yang tidak perlu Anda ulang sebetulnya gitu. Ya, jadi sekali lagi bukti untuk nomor 3 itu mirip dengan bukti untuk nomor 2. Nah, teorema spektral ini sebetulnya mengatakan apa? Mengatakan bahwa operator T itu dapat kita dekomposisi, dapat kita pecah dengan menggunakan proyeksi-proyeksi ortogonal pada ruang-ruang karakteristiknya. Bukan dalam arti sebagai jumlah ya, tapi sebagai kombinasi linear. Sifat 5 pada yang sebelumnya ya, yang sudah kita lihat itu mengatakan apa? Bahwa ruang vektornya kita dekomposisi, ya, kita pecah, kita tuliskan sebagai penjumlahan dari subruang-subruang karakteristik. Nah, di sini yang 3 itu mengatakan bahwa operator T itu juga ternyata terdekomposisi, ya, dapat dipecah sebagai penjumlahan dari, ya, kalau Anda lihat sebetulnya dari ya, kalau Anda lihat lambda 1P1 itu juga adalah bukan P1-nya ya, tapi lambda 1P1-nya itu adalah operator ya, pada E lambda 1 kan. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, sebetulnya mata kuliah ini adalah jadi teorema yang puncaknya lah. Nah, kalau misalnya operator T itu tidak memenuhi sifat adjoint dengan diri sendiri, sebetulnya yang seperti ini juga masih mungkin terjadi gitu ya. Jadi kita masih bisa menuliskan T sebagai terdekomposisi sebagai seperti yang pada butir 3. Tapi itu adalah ya di luar skop dari kuliah ini gitu. Dan salah satu masalah yang kemudian juga yang dibicarakan dalam aljabar linear adalah itu tadi ya, keserupaan uniter. Jadi kalau kita mempunyai sebuah matriks, kapan dia serupa uniter dengan sebuah matriks diagonal? Atau kalau dia tidak bisa serupa dengan matriks diagonal, ya, matriks seperti apa yang paling menguntungkan? Dan bagi kita biasanya sih yang paling menguntungkan itu artinya apa? Ya banyak nol. Ya banyak nolnya juga bukan banyak nol dalam arti apa? Acak di situ. Tapi artinya banyak nol dengan suatu struktur tertentu. Ya, dan itu ada teoremanya. Jadi pada akhirnya sembarang matriks persegi ya, itu bisa kita lihat ya, dia serupa uniter dengan sebuah matriks yang pada akhirnya segitiga atas di situ. Di bawah diagonal utamanya 0 semua, bisa kita buat seperti itu. Ya, itu yang paling maksimum yang bisa kita lakukan berkaitan dengan keserupaan uniter. Tapi sekali lagi yang seperti itu lanjutannya di sini ya. Jadi di luar skop kuliah ini gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini materinya cuma sampai di sini gitu.